Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membuka pengajian Kitab Al-Muqtatafat pada malam hari ini dengan membaca tawassul ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jami'il ulama al-amilin wa syuhada'i was sholihin wal awliya'il muqarrabin wa ila musannifil kutub allati ta'allamnaha fi hadzal ma'had khususan ila al-imam asy-Syuyuti musannif asbah wan nadzair syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Al-Muqtatafat yang akan kita pelajari pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya adalah merupakan ringkasan dari kitab Asybah wan Nadzair karya Imam Suyuti. Kitab ini mengambil poin-poin yang pentingnya saja, tentunya tidak bisa dibandingkan dengan aslinya ya, karena kitab ini sangat kecil sedangkan kitab aslinya cukup besar. Tapi insya Allah dengan mempelajari kitab ini kita sudah mempunyai insight ya, mempunyai pandangan tentang bagaimana itu kaidah fiqhiyah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, seperti kita tahu, ilmu fikih itu adalah merupakan ilmu yang sangat luas jangkauannya ya. Kalau misalnya kita lihat saja kitab-kitab fikih, belum yang mazhab 4 atau mazhab yang lebih dari 4 ya, hanya di dalam lingkungan mazhab Syafi'i saja itu banyak sekali kitab-kitab fikih. Ya tentunya yang paling kecil yang kita tahu contohnya seperti Fathul Qorib ya, seperti contohnya Fathul Mu'in, atau mungkin seperti Safina, itu yang kecil, tapi yang besar-besar juga cukup banyak. Ada Majmu', ada Raudhah dan lain sebagainya, banyak sekali, berjilid-jilid, dan itu tentunya kalau kita mau mempelajarinya, mau membacanya satu persatu akan menghabiskan waktu kita. Oleh karena itu ada cara yang dianggap cukup efektif dan efisien untuk dapat menguasai ilmu fikih, yaitu caranya ada melalui mempelajari kaidah fiqhiyah, mempelajari kaidah-kaidah fikih. Karena kaidah fikih itu adalah merupakan ungkapan-ungkapan yang ringkas, yang setiap ungkapannya itu dapat dijadikan sebagai rujukan dari berbagai permasalahan fikih. Nanti akan Bapak jelaskan ya tentang misalnya satu kaidah dapat diterapkan di dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Jadi mempelajari kaidah fikih itu dapat dibilang sebagai cara yang paling efektif dan efisien untuk dapat menguasai ilmu fikih. Di dalam sejarahnya kita juga banyak mengenal ulama-ulama yang dalam hal ini jago dalam masalah kaidah fikih ya. Kalau misalnya ulama internasional tentunya kita tidak akan melupakan dan tidak akan mengesampingkannya peran jasanya yang sangat besar. Bahkan semua orang yang mempelajari agama pasti pasti imam tersebut berkontribusi ya, mempunyai peran di dalam, artinya setiap kita belajar agama maka kita sebenarnya sedang mengirim pahala kepada yang bersangkutan, yaitu Imam Asy-Syafi'i ya.
Imam Syafi'i ini pengarang atau boleh dikatakan sebagai orang yang pertama kali membukukan usul fiqh. Di dalam usul fiqh ini ya sebenarnya sudah tersimpan beberapa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan fikih. Ungkapan-ungkapan ringkas dan padat tapi mempunyai dan bisa direalisasikan di dalam permasalahan-permasalahan yang banyak. Kita juga punya Imam Al-Ghazali ya. Beliau juga banyak membuat postulat-postulat fikih ya, yang dengan postulat-postulat itu bisa dijadikan sebagai rujukan di dalam menangani berbagai permasalahan fikih. Kemudian kita juga punya Imam Abdullah bin Salam ya, yaitu tentang teori maslahatnya. Kita juga mungkin adik-adik atau anak-anakku sekalian belum pernah kenal ya, karena tidak dipelajari di pesantren. Kita punya Imam Asy-Syatibi, karyanya Muwafaqat ya, dan lain sebagainya. Dan kita juga punya tokoh di nasional ya, tokoh nasional ulama kita, yaitu yang terkenal dengan penggunaan usul fiqh, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah sering sekali ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang permasalahan-permasalahan fikih, maka beliau menjawabnya dengan satu kaidah fikih. Dan bahkan di dalam masalah politik ya, yang waktu itu NU menjadi partai politik, ketika beliau ditanyakan tentang masalah-masalah politik, maka beliau menjawabnya cukup dengan mengajukan satu kaidah fikih. Satu kaidah fikih ini bisa beliau terapkan di dalam berbagai permasalahan-permasalahan fikih. Maka tentunya kalau misalnya kalian semua anak-anakku sekalian dapat mempelajari kaidah fikih dan ahli di dalam dalam kaidah fikih, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang pintar di dalam ilmu fikih, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam hal ini para ulama menentukan ada 5 kaidah ya. Ada 5 kaidah yang dianggap sebagai babon dari semua permasalahan fikih. 5 kaidah tersebut adalah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung daripada tujuannya. Itu kaidah pertama. Yang insya Allah nanti akan kita pelajari bersama ya. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Itu kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan menarik kemudahan. Al-masyaqqatu, kesulitannya, tajlibut taysir, menarik kemudahan. Dan kemudian kaidah ketiga adalah ad-dararu yuzal. Segala sesuatu yang mendatangkan bahaya harus dihilangkan. Dan kemudian kaidah yang terakhir adalah al-'adatu muhakkamah, bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai referensi hukum. 5 kaidah inilah dianggap oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i menjadi babon kaidah yang segala permasalahan fikih dapat dirujukan kepada 5 kaidah ini. Jadi kalian dapat menguasai 5 kaidah ini, berarti kalian dianggap sudah menguasai hampir keseluruhan permasalahan-permasalahan fikih. Ya. Bahkan ada salah satu orang ulama yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu Abdullah bin Abdus Salam ya. Abdullah bin Salam itu mengatakan bahwa seluruh permasalahan fikih bahkan bisa hanya dirujukan kepada satu kaidah saja. Yaitu apa? Yaitu kaidah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Yaitu bahwa syariat Islam, fikih Islam, hukum-hukum Allah semuanya diturunkan kepada umat manusia
hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hanya satu itu saja, merupakan babon paling induk dari semua permasalahan-permasalahan fikih. Jadi hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat, semuanya demi untuk memberikan kemaslahatan kepada kehidupan manusia dan menolak kepada kemafsadatan dari kehidupan umat manusia. Nah, itu sebagai pembukanya. Nanti kita akan bahas satu persatu dari kaidah-kaidah yang 5 ini sebelum kita membahas kaidah-kaidah yang lain. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Ngacung tangan. Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Sebutkan dengan jelas dan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haniatul Ramadhani. Di sini saya akan bertanya, apakah kita cukup hanya mempelajari kaidah fikih tanpa mempelajari ilmu fikih? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik ya. Tadi saya katakan bahwa cara efektif, efisien untuk dapat menguasai ilmu fikih adalah dengan melalui mempelajari kaidah-kaidah fikih. Tapi apakah cukup kita langsung potong kompas hanya dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih? Ya, sebenarnya kita bisa menguasai fikih, menguasai kaidah-kaidah fikih itu setelah kita menguasai fikih. Paling tidak yang basicnya lah. Paling tidak kita harus menguasai ilmu fikih, permasalahan-permasalahan yang basic yang kalian sudah pelajari di pondok pesantren ini, seperti Safina, itu harus kalian kuasai. Kemudian apa lagi? Fathul Qorib ya. Sebelum Fathul Qorib ada nggak? Apa? Riyadul Badi'ah, betul, Riyadul Badi'ah, kemudian Fathul Qoribnya, Fathul Mu'innya. Paling tidak ini kan sudah basic dan sudah banyak mempelajari tentang permasalahan-permasalahan fikih. Nah, kalau sudah basicnya sudah kalian kuasai dan kalian sudah bisa menangkap ya prinsip-prinsip dasar daripada ilmu fikih, maka dengan kalian mempelajari kaidah fikih secara serius, maka kalian beberapa langkah lagi cukup dekat akan dapat menguasai hampir keseluruhan permasalahan-permasalahan fikih. Jadi tentunya ya tidak kemudian kita potong kompas langsung mempelajari kaidah fikih, karena kita tidak akan bisa memahami kaidah fikih kecuali kita memahami permasalahan-permasalahan yang dasar di dalam kitab-kitab fikih. Ya, kita akan melongo saja kalau misalnya belum pelajari tentang tadi ya, Safinahnya belum dipelajari, terus Riyadul Badi'ahnya belum dipelajari, Fathul Qoribnya belum dipelajari. Kalau diajarkan tentang langsung ke kaidah fikih, maka akan tidak nyambung ya. Oleh karena itu tetap langkah pertama adalah kuasai basic-basic kitab-kitab yang basic ya, kitab-kitab yang memang harus kalian kuasai, yaitu yang sebenarnya sudah kalian pelajari di pondok pesantren ini sampai kitab Fathul Mu'in. Baru kemudian setelah Fathul Mu'in kalian perkuat kemampuan fikih kalian dengan mempelajari kaidah fikih. Insya Allah kalian sudah semakin dekat dengan tadi ya, level dapat menguasai fikih. Sebenarnya dengan kita sering mempelajari fikih, permasalahan-permasalahan fikih, maka otak atau kemampuan kita itu terasah ya. Dengan permasalahan-permasalahan fikih nanti dengan sendirinya akan memudahkan kita untuk mempelajari kaidah-kaidah fikih. Demikian jawabannya. Sudah cukup? Kita lanjutkan pada kaidah yang pertama.